حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah atas karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan salat zuhur berjamaah, dan alhamdulillah ba'da salat zuhur kita bisa duduk sejenak dalam majelis ilmu yang ini fadilah dan keutamaannya tentu juga luar biasa. Dan pada kesempatan kali ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan bahasan kita tentang As-Sirah An-Nabawiyah, sejarah manusia terbaik, dan apalagi kita kali ini bertemu dengan Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Kesempatan pada pembahasan tentang Sirah Nabawiyah kita pada kesempatan kali ini bertepatan juga pada peristiwa yang terjadinya di bulan Ramadan, tepatnya adalah di bulan ke-8 Hijriah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi pasukan kaum muslimin bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tahu bahwa kemarin sudah masuk Mekah di sejumlah 10.000 pasukan. Satu jumlah pasukan yang tidak mungkin dilawan pada kesempatan kali itu. Sehingga orang Mekah jelas sudah tidak mungkin lagi melawannya. Karenanya jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tepat kemudian pada bulan Ramadan di tahun ke-8 Hijriah tersebut, pasukan kaum muslimin lantas kemudian mulai masuk Mekah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 10.000 pasukan tentu dibagi beberapa pimpinan. Di antaranya jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Dan pada kesempatan kali itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kemudian masuk Mekah bertemu dengan beberapa orang-orang kafir Quraisy yang melawan. Nah, ketika kemudian melawan, tentu akhirnya mereka semuanya diikuti kemauannya, ya, karena mereka melawan. Sehingga jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ini ada 2 orang yang sempat tersesat. Jadi dia sempat terlepas dari pasukan sehingga mereka tersesat, yang karenanya kemudian 2 orang ini kemudian termasuk yang dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Namun secara umum pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ini juga kemudian akhirnya memenangkan, membunuh 7 orang kafir Quraisy yang melawannya tersebut. Karena itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 1 orang yang kemudian begitu tahu, ya, wah ini sudah tidak memungkinkan untuk mengalahkan pasukan Islam. Sehingga mereka, ya, beberapa orang ini pada lari semuanya. Pada lari. Beberapa pimpinannya juga pada lari. Di antaranya ini ada yang lari, ya, kemudian masuk rumahnya dan kemudian nyuruh istrinya, sudah cepat tutup pintunya, ya. Sampai kemudian ditanya oleh istrinya, ya, loh, bagaimana engkau ini? Mana semangatmu? Begitu kan? Maka jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia kemudian mengatakan dalam syair yang artinya adalah, andaikan engkau tahu saat-saat di Khandamah. Jadi ada satu wilayah di Khandamah, ya. Saat Sofwan dan Ikrimah melarikan diri, Ikrimah bin Abu Jahal, ya, salah satu yang sekelas dengan Khalid bin Walid, ya. Nah, ketika kemudian, ya, termasuk Ikrimah, kemudian juga Sofwan itu melarikan diri, maka
pedang orang-orang mukmin semuanya terajung ke arah kami, ya. Karenanya kemudian mereka siap untuk membabat semua yang melawannya. Mereka mengaum seperti singa dalam barisan. Nah, itulah syair yang dinyatakan oleh seorang kafir Quraisy yang kemudian langsung masuk rumah dan kemudian menyuruh istrinya untuk menutup pintunya. Dan Khalid bin Walid terus memasuki Mekah dan kemudian menunggu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sementara juga ada Zubair bin Awam. Zubair bin Awam yang kemudian sudah masuk juga, dan karenanya kemudian beliau bersujud, ya, dan di saat penaklukan tersebut untuk kemudian menunggu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai masuk Masjidil Haram. Dan apa yang dilakukan? Pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ke Ka'bah dan kemudian membersihkan Ka'bah dari 360 berhala. 360 berhala itu semuanya dibersihkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pada waktu itu tidak pakai baju ihram, tapi kemudian beliau tentu kemudian tawaf terlebih dahulu. Beliau menyempurnakan tawafnya dengan agak cepat. Begitu selesai, kemudian beliau meminta kunci Ka'bah dan kemudian beliau masuk Ka'bah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dua ayat yang ada di dalam surat Al-Isra ayat 81 dan surat Saba 49. Wa qul ja'al haq zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di ayat tersebut, dan katakanlah yang benar itu pasti akan datang dan mendapatkan kemenangan. Ja'al haq, maka zahaqal batil. Ketika kebenaran al-haq itu telah datang, telah muncul, telah tegak, maka pasti kebatilan akan runtuh. Innal batila kana zahuqa, karena sesungguhnya kebatilan itu hakikat dan karakternya dia itu akan runtuh dengan sendirinya, dan pastinya secara fitrahnya menunggu ja'al haq, al-haq itu datang. Karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini kita mendapatkan pelajaran berharga bahwa sesungguhnya seseorang, siapapun kita, untuk kehidupan keluarga kita, kehidupan pribadi, kehidupan masyarakat, bahkan mungkin bangsa dan negara dan seterusnya, maka sesungguhnya kebaikan dan kehebatan itu akan muncul di saat al-haq itu datang. Ja'al haq, maka zahaqal batil. Yang batil itu dengan sendirinya akan runtuh. Dan di ayat 49 surat Saba ditegaskan, kul ja'al haq, katakanlah kebenaran telah datang, wama yubdiul batila wama yu'id. Masya Allah, tabarakallah, ya. Dan karenanya kemudian tidak akan memulai yang batil itu, tidak akan memulai dan tidak pula akan tegak. Karenanya jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan memulai dan tidak akan mengulangi lagi, karena hakikat dari kebatilan itu adalah runtuh atau hancur. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf tadi, maka kemudian berhala-berhala semuanya dihancurkan, dirobohkan semuanya. Karena jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kemudian beliau tawaf, kemudian beliau masuk Ka'bah, maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau
menutup pintunya. Ketika beliau masuk, ya, waktu itu bersama dengan Bilal dan Utsman dan Usama bin Zaid dan dengan Bilal bin Rabah. 3 orang beliau kemudian masuk Ka'bah. Dan di Ka'bah itulah beliau kemudian menghadap ke arah dinding Ka'bah yang berseberangan dengan pintu Ka'bah. Jadi pintu Ka'bah, mohon maaf, di sebelah kanan begini, ya. Maka beliau menghadap membelakangi pintu Ka'bah. Membelakangi pintu Ka'bah. Di situ ada 7, ya. Ada 7 tiang, ya. Nah, beliau itu ada di tengah-tengahnya. Dan pada waktu kemudian beliau masuk itu, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau sholat di tempat tersebut. Beliau sholat di dalam Ka'bah tersebut. Kemudian seusai beliau sholat, ya, beliau kemudian berkeliling ke dalam Ka'bah, ya, bertakbir di setiap sudutnya dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membuka pintu Ka'bah. Sementara itu orang-orang Quraisy tinggal mereka semuanya menunggu ketetapan dan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, masih kafir ya mereka. Nah, dengan kemudian memegang 2 pinggiran pintu Ka'bah, sementara orang-orang Quraisy, ya, berkerumun di bawahnya, beliau kemudian bersabda, La ilaha illallah wahdah, tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala yang satu, ya. Tiada sekutu baginya. Dan kemudian semuanya, ya, dia membenarkan janji-janjinya. Shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Dia juga yang telah menolong hamba-hamba dan pasukannya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan oleh beliau, ketahuilah setiap kekuasaan, harta benda atau darah ada di bawah kedua kakiku ini, kecuali kekuasaan mengurusi Ka'bah. Kecuali adalah kekuasaan yang untuk mengurusi Ka'bah dan memberi minum untuk orang-orang yang haji. Karenanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dengan membacakan surat Al-Hujurat. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa li ta'arufu, untuk ta'aruf, saling kenal mengenal, saling berhubungan dengan baik. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang di sisi Allah, adalah orang-orang yang bertakwa. Dan Masya Allah jemaah sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah membacakan ayat ini, kemudian bersama dan dekat dengan beliau itu adalah Bilal bin Rabah. Kita bisa bayangkan sebelumnya Bilal bin Rabah itu budak. Dan kita tahu budak separuh manusia. Mohon maaf, misalnya enggak budak saja, ya, itu badannya hitam. 2 biasanya, hitam kelam sama hitam sungguhan, begitu. Hitam pekat, ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau bersabda, wahai orang-orang Quraisy, apa yang harus kulakukan terhadap kalian? Ya, jadi beliau bertanya kepada orang-orang Quraisy,
menurut kalian wahai orang-orang Quraisy, apa yang harus aku lakukan untuk kalian semuanya, ya? Maka semua mereka kemudian menjawab. Mereka semuanya menjawab bahwa kebaikan karena engkau adalah saudara yang baik dan anak saudara kami yang baik. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jawaban orang-orang Quraisy ini, ya, kemudian ditegaskan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kukatakan kepada kalian tidak ada cercaan sebagaimana yang dikatakan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya, di mana kita tahu, ya, ketika sebelumnya Nabi Yusuf itu dilempar ke sumur dan begitu seterusnya, ya, tetapi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat kemudian mereka semuanya datang kepada Nabi Yusuf, di mana pada waktu itu Nabi Yusuf menjadi penguasa, bisa memutuskan apa saja untuk mereka. Apa yang kemudian beliau katakan? Yang dikatakan adalah tidak ada lagi cercaan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita Rasul manusia yang luar biasa, sehingga ditegaskan sebagai uswatun hasanah. Antara lain kita bisa mengambil pelajaran berharga kepada Rasulullah SAW pada saat kemenangan ini. Mohon maaf, kira-kira kalau bukan Rasulullah atau bukan kaum muslimin yang menang seperti itu, kira-kira diapakan jemaah? Minta diapakan gitu kan, ya? Mereka sudah pasrah. Mereka melawan sudah jelas tidak mampu. Apa kira-kira yang dilakukan? Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada lagi cercaan terhadap kalian, ya. Pergilah kalian semuanya, fa innakum tulaqa, karena kalian semuanya orang yang sudah kami bebaskan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketetapan dan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang kafir Quraisy, sehingga kemudian mereka dimaafkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian ditegaskan fa innakum tulaqa, kalian adalah orang yang bebas, monggo silahkan. Itulah yang kemudian menjadikan semua orang-orang Mekah pada waktu itu kemudian masuk Islam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah persoalan kunci Mekah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini persoalan yang luar biasa, luar biasa penting, ya. Diserahkan kepada siapa kunci Ka'bah itu? Kunci Ka'bah ini diserahkan kepada siapa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menegaskan, ada beberapa riwayat, antara lain kemudian, ya, beliau memanggil kepada Utsman bin Thalhah, di mana jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Utsman bin Thalhah itu dari keturunannya beliaulah, mereka itu adalah yang berhak untuk memegang kunci Ka'bah. Karenanya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Utsman bin Thalhah untuk kemudian beliau serahkan, inilah kuncimu wahai Utsman, hari ini adalah, ya, waktu yang tepat untuk mengembalikan kunci ini kepadamu, dan engkaulah pemegang, ya, dan engkau dan seterusnya keturunannya sebagai pemegang kunci ini, jadikan sebagai kunci kebaikan, dan untuk kemudian engkau harus memenuhi janji-janjinya. Dalam hadis yang lain jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul menegaskan, ambillah kunci ini sebagai warisan yang abadi, tidak ada yang merampasnya dari kalian kecuali orang-orang yang zalim. Sehingga jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara tegas kunci Ka'bah telah diserahkan kepada yang berhak.
Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa banyak tentu, namun di waktu yang ringkas dan singkat ini kita tambahkan dua hal terpenting yang terjadi dan ini menjadi peristiwa yang juga luar biasa. Yakni kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Bilal bin Rabah untuk azan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Bilal azan ini ya, ada 3 pemimpin kafir Quraisy ya, yang satunya sudah masuk Islam ya, yang satunya sudah masuk Islam dan kemudian yang 2 ini belum ya. Ketika kemudian 3 orang ini, yang pertama adalah ya namanya di beliau ini 3 orang ini duduk ya, Abu Sufyan bin Harb, beliau yang sudah masuk Islam ya, kemudian Attab bin Usaid dan kemudian Al Haris bin Hisham. Nah, 3 orang ini melihat Bilal bin Rabah naik Ka'bah dan kemudian azan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka si Attab ini kemudian mengatakan, demi Allah ya, kalau saja aku tahu bahwa itu adalah benar, tentu aku akan mengikutinya. Begitu kan ya. Tapi sebelumnya dia mengatakan ya, Allah telah memuliakan Usaid, ayah beliau ya, ayahnya yang mati ya, yang kafir Quraisy ya, kafir tapi sudah meninggal ya, karena dia tidak sempat melihat Bilal ini. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Sufyan kemudian ya, saya tidak mengatakan apa-apa, gitu kan. Saya tidak mengatakan apa-apa. 2 orang kawannya ini ngomong yang kurang baik seperti itu, maka kemudian ya Abu Sufyan mengucapkan, demi Allah saya tidak mengatakan apa-apa. Kenapa? Karena pernah ya Abu Sufyan ini ketika berpikir sesuatu itu kemudian di Rasulullah SAW kemudian mengingatkannya, dan ini menjadi pernyataan pemikiran dan apa yang selalu menjadi ingatnya Abu Sufyan, ingatan yang sangat kuat bahwa apapun yang saya katakan maka Muhammad ya, bahkan mungkin batu-batu dan seterusnya akan memberitahu Muhammad ya apa yang telah saya katakan. Karena itu kemudian Abu Sufyan mengatakan, saya tidak mengatakan apa-apa. Nabi SAW kemudian mendatangi mereka dan kemudian bersabda, aku sudah tahu apa yang kalian ucapkan. Padahal tentu ya 2 orang ini mengatakannya jauh dari Rasulullah. Tidak ada yang dengar kecuali 3 orang tersebut ya. Namun Rasulullah SAW kemudian menegaskan tentang bahwa yang mereka katakan itu tidak benar ya, bahwa manusia itu adalah hakikatnya sama, karena ya yang terbaik itu adalah inna khalaqnak, sesungguhnya ya manusia yang terbaik itu adalah orang-orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penutup satu salat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa perbedaan pendapat, tapi kami mengambil salah satu pendapat yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah salat sebagai salat syukur kemenangan, yakni beliau salat di rumahnya Ummu Hani bin Ali bin Abi Thalib ya, Ali bin Abi Thalib ya. Jadi Ummu Hani binti Abu Thalib, mohon maaf, Ummu Hani binti Abu Thalib. Di rumah beliau, kemudian beliau sholat 8 rakaat yang para ulama menegaskan bahwa jumhur ulama sepakat bahwa Rasulullah SAW itu adalah sholat sebagai sholat sujud syukur atas kemenangan Mekah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan bahas pada kesempatan berikutnya ya beberapa orang yang ditetapkan dan diputuskan Rasulullah SAW untuk harus dibunuh, namun kemudian ada dari beberapa mereka yang akhirnya pun
juga dimaafkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa alasan mengapa mereka harus tetap dibunuh, ya. Namun sekali lagi jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah secara detail siapa saja dan kemudian keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mereka. Ada yang kemudian ya ketika dibawa oleh Utsman bin Affan untuk dimaafkan, Rasulullah tidak segera memaafkan. Tapi kemudian para sahabat tidak ada yang bergerak, ya, tidak ada yang bergerak. Para penulis sejarah menyebutkan sesungguhnya Rasulullah belum memutuskan, itu menunggu, ya. Kalau misalnya ada sahabat yang langsung membunuhnya itu tidak salah, ya. Namun tidak ada sahabat yang membunuhnya karena ini dipegang oleh Utsman bin Affan dan ternyata akhirnya diampuni dan dimaafkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya ya itu adalah Ikrimah bin Abu Jahal, ya. Ini termasuk juga yang dimintakan maaf oleh istrinya, ya. Dan seterusnya. Masih ada beberapa orang yang kemudian ada yang memang akhirnya dibunuh dan ada yang kemudian akhirnya pun dimaafkan dan diampuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga peristiwa kemenangan masuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Mekah ini menjadi Fathu Mekah, menjadi pelajaran dan sekaligus juga kemenangan bagi kita di bulan Ramadan ini. Karena ini juga terjadinya di bulan Ramadan, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Ramadan kita di tahun ini menjadi Ramadan yang akan mengantarkan kemenangan dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.